Sebelum agama-agama besar dikenal di Nusantara, masyarakat Jawa telah memiliki sistem kepercayaan yang matang. Bukan sekadar kepercayaan pada roh, tapi sebuah cara memahami hidup, alam, dan kekuatan tertinggi. Di antara banyak kepercayaan itu, ada 3 yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah Jawa. Kejawen adalah kepercayaan Jawa yang paling dikenal hingga hari ini. Namun, kejawen bukan agama formal. Ia tidak memiliki kitab suci, nabi, atau aturan baku. Kejawen adalah laku hidup. Dalam kejawen, manusia diajarkan untuk hidup eling lan waspada. Selalu ingat pada asal-usulnya dan berhati-hati dalam bersikap. Tujuan hidup bukan mengejar kekuasaan atau kemewahan, tapi keselarasan batin. Tuhan tidak dicari lewat simbol atau bangunan besar. Ia didekati lewat pengendalian diri, tapa, tirakat, dan puasa. Alam memiliki peran penting. Gunung, hutan, sungai, dan anah dianggap bagian dari tatanan hidup yang harus dihormati. Dari sinilah muncul tradisi selamatan, sesaji, dan sedekah bumi. Bukan untuk menyembah alam, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan jagat raya. Jauh sebelum kejawen berkembang, masyarakat Jawa mengenal kepercayaan bernama Kapitayan. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai agama Jawa paling tua, jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk. Dalam Kapitayan, Tuhan disebut Sang Hyang Taya. Taya berarti tidak berwujud, tidak tergambarkan, dan tak bisa dilihat. Tidak ada patung Tuhan, tidak ada gambar, tidak ada personifikasi. Ibadah dilakukan di tempat sunyi, di puncak gunung, mata air, hutan, dan ruang alam terbuka. Karena alam dianggap tempat paling dekat dengan kekuatan tertinggi. Yang terpenting dalam Kapitayan bukan ritual rumit, melainkan sikap hidup yang benar. Kejujuran, keselarasan, dan pengendalian diri adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada Sang Hyang Taya. Inilah alasan mengapa Kapitayan sering dianggap sebagai bentuk spiritualitas monoteistik awal di Jawa. Shiva Buddha Jawa, perpaduan besar Nusantara. Ketika Hindu dan Buddha masuk ke Jawa sekitar abad ke-4 Masehi, kepercayaan lokal tidak hilang. Justru terjadi perpaduan besar. Dari sinilah lahir Shiva Buddha Jawa. Di Jawa, Shiva dan Buddha tidak dipertentangkan. Keduanya dipahami sebagai 2 jalan menuju kebenaran yang sama. Raja dianggap sebagai penjaga keseimbangan kosmos, bukan sekadar penguasa politik. Candi dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat spiritual dan simbol keteraturan alam semesta. Namun ajaran dari India tidak diterima mentah-mentah, ia disesuaikan dengan nilai Jawa. Pemujaan leluhur tetap ada, konsep Sang Hyang tetap dipertahankan, ritual lokal tetap hidup. Inilah yang membuat peradaban Jawa klasik seperti Mataram kuno dan Majapahit memiliki identitas spiritual yang berbeda dari India. Kejawen, Kapitayan, dan Shiva Buddha Jawa menunjukkan satu hal penting. Orang Jawa sejak dahulu tidak hanya bertanya tentang Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana seharusnya hidup. Bagi mereka, hidup yang benar adalah hidup yang selaras. Selaras dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan leluhur, dan dengan alam. Dan jejak kepercayaan itu masih bisa kita temukan hingga hari ini.